Teman-teman, kita jual beberapa jenis keyboard mekanik yang sangat cocok buat iPad dan tablet Android. Namun sebelumnya, kita berikan contoh keyboard mekanik murah seharga 400 hingga 500 ribuan. Ia bisa dipakai di tablet Android dengan sangat baik walau tidak mendukung koneksi wireless, hanya mendukung koneksi menggunakan kabel Type C ke Type C. Tapi perlu kami ingatkan, koneksi kabel Type C tersebut sangat kompatibel buat tablet Android namun tidak cocok pada saat dihubungkan ke iPad. Baiklah, akan segera kita praktikan. Ini dia lubang colokan Type C-nya, jadi disinilah kabel Type C kita colokan. Sementara ujung kabel Type C yang lain akan kita colokan ke satu-satunya colokan Type C tablet Android atau iPad terbaru masa kini, yang mana pada umumnya sudah mendukung colokan Type C. Jika iPad Anda masih mendukung lubang colokan kabel Lightning, keyboard ini kurang mendukung, bahkan kadang tidak mendukung sama sekali. Jadi terima kasih pada aturan Uni Eropa yang telah menerapkan standar colokan dan kabel Type C di dunia ini. Itu tadi jika kita bicara soal koneksi kabel pada papan ketik atau keyboard buat mengetik mekanik. Namun keyboard mekanik yang mendukung koneksi wireless atau nirkabel alias tanpa kabel menggunakan toggle seperti PC Windows ternyata dapat diterapkan juga ke tablet Android dan iPad. Keyboard mekanik sangat terkenal dengan kenyamanannya pada saat melakukan pengetikan. Apalagi koneksi kabel dan wireless toggle memiliki keunggulan kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi jika dibanding dengan koneksi Bluetooth. Pengalaman mengetik PC pun akan kita dapatkan melalui tablet Android maupun iPad. Ini adalah contoh keyboard mekanik gaya retro yang dapat dihubungkan melalui toggle. Gaya retro memiliki tombol bulat seperti mesin ketik manual zaman dulu. Harganya terbilang murah dan cocok sekali buat mengetik di layar tablet Android dan iPad, terutama iPad Pro. Ia telah memiliki mouse dan sekali lagi ia terhubung melalui wireless toggle seperti layaknya PC Windows desktop. Dua keyboard mekanik ini adalah wireless yang menggunakan koneksi wireless toggle seperti PC, tapi sangat cocok buat tablet Android dan iPad Pro saya. Pengalaman mengetiknya sungguh luar biasa. Agar memiliki banyak opsi mencolokkan kabel, dari charging hingga mencolokkan USB toggle, saya menggunakan USB hub seperti ini. Ia memiliki banyak opsi koneksi dari dan ke tablet atau ke iPad, bahkan menghubungkan perangkat tablet dan iPad ke proyektor. Hal mana membuat perangkat tablet dapat dimanfaatkan buat melakukan presentasi pada meeting di kantor? Baiklah, di sini saya akan tunjukkan penggunaan mekanik keyboard dan mekanik keyboard wireless toggle ke iPad Pro M1 dan ke Samsung Galaxy Tab S7 saya. Apakah yang kabel cocok buat tablet Android dan iPad? Supaya jangan salah beli dan Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Kita mulai dengan iPad Pro M1, terlebih dahulu kita mungkin juga membutuhkan dudukan kuat sebagai stand perangkat tablet agar dia dapat diposisikan sebagai PC pengganti alat kerja. Dan kita akan menghubungkannya menggunakan kabel Type C ke keyboard mekanik MaxFit 61 ini. Ya, inilah dia MaxFit 61, keyboard gaming mekanik dengan koneksi kabel. Jadi setelah mencolokkan kabel ke keyboard mekanik yang sangat cocok buat para gamer ini, kita akan mencolokkan ujung kabel Type C yang lain ke satu-satunya lubang colokan di iPad Pro M1. Oh ya, mau iPad M1, M2, iPad Air, iPad 10, iPad mini akan sama saja hasilnya. Yang penting koneksi lubang colokannya sudah menggunakan standar Type C. Umumnya model iPad terbaru telah menggunakan standar kabel Type C ini. Nah, sekarang kabelnya telah terhubung, sekarang kita akan mencoba mengetik menggunakan keyboard mekanik koneksi kabel alias Wired Mechanical Keyboard. Apakah ia sangat cocok dengan iPad Pro M1? Di sini kita akan menggunakan aplikasi Google Keep. Saya menggunakan aplikasi ini untuk menulis manuskrip konten-konten video dan tulisan sebelum diolah untuk diterbitkan ke web atau platform video yang ada di internet. Manuskrip saya akan tersimpan otomatis dan dapat saya buka di semua perangkat yang saya miliki asalkan saja terhubung ke internet. Oh ya, ternyata tadi tidak bisa membuka kunci iPad melalui keyboard mekanik koneksi kabel ini. Ini bisa jadi pertanda bahwa jenis keyboard ini kurang cocok buat perangkat iPad. Jadi kita harus buktikan apakah dia bisa buat mengetik di format penulisan seperti Google Keep. Sekarang mari kita buktikan. Faktanya, ternyata ia bisa buat mengetik tapi keyboard virtual tetap tampil dan menyita layar iPad Pro saya. Ia feel pengetikan terasa nyaman, tapi itu tadi, keyboard bawaan tetap tampil mengganggu dan terasa tidak nyaman. Mungkinkah ada cara menghilangkannya? Jika harus mencari caranya, saya tentu tidak akan melakukannya. Namun kesimpulan saya, keyboard koneksi kabel belum kompatibel dengan iPad Pro. Ia nyaman digunakan, tapi pada tampilan layar, sekali lagi ini tidak dapat ditolerir, karena sangat mengganggu kenyamanan pengguna pada saat melakukan pengetikan. Mungkin ada di antara pemirsa yang tahu apa ada keyboard mekanik kabel yang kompatibel dengan iPad Pro telah dijual di pasaran. Silakan berikan komen di bawah video ini. Oke, bagaimana jika keyboard mekanik koneksi kabel Type C ini digunakan buat tablet Android? Apakah ia akan menghasilkan problem yang sama? Mari kita buktikan. Sama seperti iPad Pro M1, tablet Android lebih duluan menggunakan koneksi kabel Type C. Sekarang saya akan menghubungkannya dan mencobanya. Ternyata ia langsung terbaca, dan bahkan berbeda dengan kasus iPad Pro tadi, keyboard mekanik koneksi kabel ini dapat membaca dan mengontrol kunci tablet Android. Kita akan melakukan pengetikan melalui Google Keep sama seperti yang telah kita cobakan ke iPad Pro tadi. Kita buktikan apakah keyboard koneksi kabel
lebih kompatibel ke tablet Android ketimbang iPad Pro. Dan seperti Anda lihat, tidak ada keyboard layar yang tampil pada layar tablet Android 12,4 inci ini, ia sepenuhnya menerima keyboard fisik mekanik dengan koneksi kabel. Bagi saya ini sangat luar biasa. Pengalaman mengetik akan sama dengan mengetik pada laptop PC, desktop PC, maupun Apple iMac. Kesimpulannya, jika Anda membeli keyboard gaming mekanik, meskipun ia sangat cocok buat PC desktop dan PC laptop, dan juga sangat kompatibel dengan tablet-tablet Android premium dan menengah, seperti sekarang yang sedang kita buktikan, namun, ia tidaklah terlalu kompatibel dipergunakan ke iPad. Bagi saya sendiri pengalaman mengetik yang nyaman itu penting, karena kedepannya saya akan lebih banyak menggunakan tablet dan iPad membantu pekerjaan saya berproduktivitas. Itulah sebabnya mengapa saya tetap membeli keyboard fisik lain padahal baik tablet Android maupun iPad Pro saya telah memiliki keyboard yang langsung terintegrasi dengan perangkatnya. Misalnya saya sudah memiliki alternatif Apple Magic Keyboard dan Samsung Tab S Keyboard. Sekarang kita akan mencoba keyboard mekanik yang bukan koneksi kabel, tapi dihubungkan melalui koneksi wireless toggle. Jenis ini juga banyak dipergunakan di perkantoran yang menggunakan monitor komputer Windows desktop di seluruh dunia. Koneksi wireless tentu saja memiliki keunggulan yang komprehensif jika dibanding dengan perangkat-perangkat yang menggunakan kabel. Ia lebih rapi, dan tidak akan ada peristiwa repot mencolokkan kabel atau kabel berserakan dan kusut di meja kerja. Yang kita gunakan ini adalah keyboard wireless dongle yang dapat kita ambil di dalam penutup mouse-nya, mirip dengan komputer atau PC desktop yang umumnya dipergunakan di perkantoran perusahaan pada saat ini. USB dongle ini, maaf saya dari tadi salah menyebut USB dongle dengan USB toggle. Harap dimaklumi ya, ia akan kita colokkan atau kita hubungkan baik ke iPad Pro M1 maupun ke tablet Android Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Akan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah ternyata pada Samsung Tab S7 Plus keyboard mekanik wireless ini bekerja sama baiknya dengan keyboard mekanik yang menggunakan koneksi kabel tadi, ia juga dapat membaca kunci layar. Tandanya ia sepenuhnya akan bekerja sama baiknya. Perlu juga sekali lagi saya tegaskan, wireless dengan USB dongle ini sangat beda dengan menggunakan wireless Bluetooth. Wireless dongle jauh lebih cepat, lebih stabil dan lebih akurat. Demikian menurut kalangan ahli mekaniknya. Dan itulah sebabnya pada umumnya ia dipergunakan sebagai koneksi penghubung perangkat PC di perkantoran di seluruh dunia ketimbang menggunakan koneksi Bluetooth. Istimewanya lagi keyboard yang satu ini sudah dilengkapi dengan paket mouse pada penjualannya. Mouse ini berguna buat navigasi di layar pada saat bekerja menggunakan tablet dan iPad dan memberikan pengalaman bekerja pada PC. Touch keyboardnya juga adalah retro, menghasilkan pengalaman sekaligus nostalgia pengalaman mengetik mekanik yang luar biasa. Sekali lagi karena ini adalah koneksi wireless USB dongle, maka ia sangat cepat, tidak ada terasa latensi seperti pada umumnya ketika kita menggunakan keyboard wireless Bluetooth. Tentu saja saya juga menggunakan USB hub untuk menyambungkan USB dongle ke iPad. Soalnya USB dongle masih menggunakan colokan USB Type A, dan keyboard mekanik gaya retro ini desainnya sangat menarik bagi saya. Ia memiliki tombol bulat seperti mesin ketik manual zaman dulu. Lumayan buat bernostalgia, yang penting feel mengetiknya telah memberikan pengalaman full seperti layaknya jika mengetik di PC desktop. Sekarang, setelah kegagalan keyboard koneksi kabel ke iPad, kita akan mencobakan keyboard gaming mekanik wireless dongle ini ke iPad. Apakah ia sama nyamannya ketika dipasangkan ke tablet Android tablet tadi? Ayo mari kita buktikan. Ternyata ia bekerja dengan sangat baik pada iPad. Tidak ada keyboard bawaan yang tampil di layar seperti ketika menggunakan keyboard mekanik koneksi kabel sebelumnya. Semua fungsi kunci dapat bekerja dengan baik, terutama secara umum pengetikan terbilang sangat nyaman dan lancar-lancar saja. Kesimpulan saya, keyboard mekanik wireless terbaik buat iPad dan tablet Android adalah model koneksi wireless dongle ini sangat cocok dibeli dan dipergunakan hanya jika Anda ingin pengalaman mengetik yang nyaman, lancar dan dengan koneksi cepat. Dan berita baiknya lagi, keyboard mekanik dengan koneksi jenis dongle yang bukan Bluetooth ini, cocok buat iPad Pro dan tablet Android sekaligus. Itulah sebabnya saya merekomendasikan pembeliannya. Harganya yang masih di kisaran 500 ribuan, sudah sangat murah jika dibanding dengan Apple Keyboard maupun Samsung Keyboard bawaan masing-masing perangkat tablet yang harganya berkisar 2,8 juta hingga 5 jutaan rupiah. Dan, jika suatu model keyboard mekanik dongle cocok buat iPad dan tablet Android sekaligus, maka model lain dengan koneksi serupa dapat dipastikan akan cocok juga. Ini juga adalah model keyboard produk lain dengan harga kurang lebih sama. Ia umumnya dapat digunakan pada PC di perkantoran dan di rumah. Sangat nyaman buat mengetik dan dapat dipergunakan baik pada tablet Samsung Tab S7 Plus yang Android maupun di iPad Pro M1 saya. Kelebihan keyboard ini selain cocok buat kedua perangkat dengan sistem operasi dan pabrikan berbeda tadi, adalah tombolnya yang sudah memiliki kunci pengetikan lengkap, sehingga cocok buat gaming dan berproduktivitas. Dan yang paling menarik ia juga sudah dilengkapi dengan backlight pada papan dan tombolnya, sehingga sangat cocok buat bekerja di malam hari pada saat penerangan gelap. Untuk menghubungkannya ke iPad atau ke tablet Android kita harus memasang dongle-nya terlebih dahulu. Ini sama saja dengan sebelumnya dongle harus dicolokkan ke USB hub, karena belum ada dongle yang Type C sehingga dapat langsung dicolokkan ke perangkat terbaru yang pada umumnya sudah mengadopsi colokan dan kabel standar Type C. Nah keyboard ini juga memiliki toggle on dan off, untuk menghidup dan mematikan koneksi ke perangkat. Memang setiap perangkat pasti memiliki fitur yang berbeda-beda.
Dan, seperti Anda lihat keyboard ini juga memiliki lampu backlight pada tombol di papan pengetikannya, fitur yang juga berguna pada saat melakukan pengetikan di tempat gelap. Sekali lagi saya dapat mengatakan keyboard ini memiliki feel yang hebat, memberikan pengalaman mengetik yang berbeda, suaranya juga enak didengar di telinga. Saya dapat memastikan keyboard ini layak Anda miliki jika Anda ingin lebih produktif. Itu tadi pada iPad, sekarang akan kita cobakan ke tablet Android Samsung Tab S7 Plus. Apakah ia akan memiliki pengalaman yang sama? Mari kita cobakan saja. Melalui dongel yang sama. Ketika melakukan pengetikan di tablet Android menggunakan keyboard mekanik wireless koneksi dongel ini, feel dan pengalamannya tidak beda dengan mengetik pada iPad tadi, namun tentu saja sedikit ada perbedaan. Android lebih mirip dan dekat dengan sistem operasi Windows, pengalaman mengetiknya memang sedikit banyaknya lebih dekat ke PC Windows. Sedangkan mengetik pada iPad secara teknis tidak terdapat banyak perbedaan, namun penggunaan tombol kunci yang berbeda menyebabkan sedikit distorsi pada pengalaman menggunakannya. Namun secara umum dapat saya katakan keyboard ini memiliki feel yang sama dengan keyboard retro sebelumnya. Keduanya bekerja dengan sangat baik pada kedua perangkat, baik tablet Android maupun iPad Pro dengan sistem operasi iPadOS. Jadi pada kesimpulan secara teknis memang ada perbedaan pada sistem kedua perangkat dalam menggunakan perangkat keyboard mekanik. Untuk keyboard dengan koneksi kabel, tablet Android sangat mirip dengan PC Windows. Keyboard dengan koneksi kabel dapat bekerja sepenuhnya pada tablet Android. Sedangkan pada iPad keyboard dengan kabel tidak dapat bekerja dengan sempurna. Pada iPad Pro M1 saya keyboard bawaan alias keyboard layar tetap tampil sehingga mengganggu pekerjaan yang membutuhkan layar lebih luas. Sedangkan untuk keyboard mekanik dengan koneksi wireless dongel, hampir semua keyboard jenis ini bekerja dengan sangat baik pada kedua perangkat, baik yang Android maupun yang iPadOS. Ingat keyboard wireless yang saya maksudkan bukan wireless keyboard, tapi wireless dongel yang dapat bekerja lebih cepat dan akurat, dan dengan latensi yang jauh lebih kecil daripada koneksi Bluetooth. Setelah menonton video ini, saya harap Anda tidak salah memilih kebutuhan membeli keyboard yang sesuai dengan perangkat yang sedang Anda miliki sekarang. Dan, jika Anda ingin membeli keyboard ini, saya sertakan linknya di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.